dengan sehat walafiat, belajar dengan hebat untuk meraih cita-cita di masa depan. Amin. Silakan KM untuk berdoa dulu. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajar ya. Ya. Silakan KM ambil KPD-nya, bagikan ke setiap kelompok ini. Silakan untuk membuat kelompok. Ya, kelompoknya sesuai absen saja. Dari absen 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, terus 16 sampai 20. Silakan buat kelompoknya. Sudah buat kelompok? Sudah. KPD-nya sudah dipegang? Sudah. Siapa yang tidak hadir? Ada 4 orang yang sedang ANPK. NPK, siapa aja? Andri, Rifki, Ya. Doni, sama Alif. Alif ya, berarti izin ya, 4 orang. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanyakan untuk materi yang kemarin, ya tentang wide area network. Ya, itu. Ada yang masih ingat wide area network itu apa? Silakan. Silakan. Ya, izin menjawab. Ya. Wide area network adalah sebuah jaringan yang berbasis luas. Ya, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Pak, Ya, boleh. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan berbasis global atau luas yang terhubung. Ya, mantap. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, wide area network itu sebuah jaringan yang mencakup luas. Ya, mencakup global, antar negara, antar benua. Ya, jadi jaringan yang sangat luas sekali. Ini silakan lihat ke sini slide. Bapak akan menerangkan atau menampilkan, menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini selamat datang di kelas 11 TKJ ya, untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Wah. Ini untuk profil Bapak ya. Ini kompetisi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, mengevaluasi jaringan nirkabel. Yang kedua, mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Ini kompetisi dasarnya ya. Terus berikutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memilih alat jaringan nirkabel WLAN. Nah, ini untuk pertemuan yang pertama ya. Terus mengecek alat jaringan nirkabel WLAN. Nah, ini indikator pencapaian untuk hari pertama. Terus hari kedua nanti besok mendesain jaringan nirkabel WLAN. Berikutnya mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel WLAN, yaitu. Terus berikutnya tujuan pembelajaran. Ini yang harus dicapai sama siswa ya.
Yang pertama, siswa dapat memilih alat jaringan nirkabel bila dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengecek alat jaringan nirkabel bila dengan baik dan benar. Ya. Terus untuk pertemuan kedua itu siswa dapat mendesain jaringan nirkabel bila dengan baik dan benar. Berikutnya, siswa dapat mengkonfigurasi perangkat jaringan nirkabel bila dengan baik dan benar. Itu seperti itu. Ini untuk materi jaringan nirkabel. Ada yang tahu jaringan nirkabel itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Jawab. Ya, boleh. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Ya, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pada intinya jaringan nirkabel itu ya kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari, benar? Ya, kalau misalnya contoh kalian main ke kafe, pernah main ke kafe? Pernah nongkrong di sana bawa handphone, bawa laptop? Ya. Nah, ketika kita mau mengakses internet kan kita tidak mungkin colok kabel ke sana ke sini kan? Ya, nanti kalau colok kabel ke sana ke sini ribet, ya ribet, sangat ribet. Makanya digunakan dengan jaringan nirkabel atau jaringan yang tanpa kabel menggunakan sinyal gelombang radio, gitu. Ya. Terus, nah ini kita ada misi ya, misi dalam pembelajaran. Simak alur ceritanya. Ya, ini nanti bercerita untuk mencapai indikator. Ya, indikator. Kalau misalkan selesai, berarti misinya selesai. Siap, mohon disimak. Halo guys, hari ini kita dapat misi apa tuh? Ayo kita gas. Saya dapat telepon dari Mr. Budi. Dia ingin memasang wifi di rumahnya biar internetnya tidak pakai kabel, ribet katanya kalau pakai kabel. Jadi dia praktis, bisa bawa laptopnya ke sana ke sini dan juga bisa ke handphone juga. Oke, kalau begitu kita langsung jalan aja ke rumah Pak Budi. Tapi sebelumnya kita di jalan sambil berdiskusi untuk menentukan peralatannya dulu yang akan kita gunakan dan akan kita pasang di rumahnya Mr. Budi. Kira-kira perangkatnya apa aja yang dibutuhkannya untuk merancang wireless LAN di rumah Pak Budi? Nah, silakan LKPD-nya dilihat. Udah tahu kan misinya? Misinya apa? Misinya apa? Yang pertama merancang. Misinya apa? Merancang jaringan nirkabel. Bukan. Misinya apa? Memilih nirkabel. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Pilih alatnya untuk merancang jaringan nirkabel WLAN. Silakan kerjakan. Kalau ada kesulitan, silakan boleh tanyakan.
Ada kesulitan? Lancar? Kalau misalnya ada kesulitan, silakan tanyakan, kita berdiskusi. Ya, boleh tanya. Ya, silakan. Fungsi switch. Nih, fungsi switch salah satunya itu untuk membagi data. Ya, membagi data. Jadi dengan switch itu semuanya bisa terhubung. Ya, antara komputer satu dengan komputer yang lain itu dihubungannya dengan switch melalui kabel. Ya, itu switch. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Ya, boleh. Apa? Oh, nih fungsinya smartphone. Nanti kita di endingnya, di akhirnya kan kita mau pasang wireless. Ya. Nah, nanti salah satu untuk mengecek wirelessnya itu tersambung dengan internet. Itu kita mengeceknya dengan handphone. Ya, apa wireless tersebut sudah terkoneksi dengan internet. Kalau misalnya berhasil kita koneksi internet di handphone, berarti wireless itu berjalan dengan baik. Ya, itu. Ya, ada lagi? Bagus, pertanyaannya. Ya, silakan. Nih, ini kabel access point itu salah satu alat untuk memancarkan gelombang radio itu. Ya, jadi untuk memancarkan gelombang radio biar si wireless kita bisa menerima sinyal radio itu dengan handphone. Jadi biar internet itu tidak usah menggunakan kabel. Ya, itu. Jadi biar lebih praktis maka pakai wireless. Ada lagi, silakan. Ya, boleh. Nah, fungsi laptop nanti kita di saat pengecekan dan saat mengkonfigurasi. Ya, kita membutuhkan perangkat berupa laptop atau komputer untuk mengkonfigurasinya, mengkonfigurasi akses pointnya. Ya, jadi kita setting mau dijadikan bridge atau kita mau dijadikan sebagai akses point saja. Gitu. Ya, silakan, ada lagi. Sudah mengisinya? Ini lagi. Ya, sob, silakan. Nih, mari kita bahas. Alatnya dibutuhkan merancang wireless LAN di dunia ekonomi. Yang pertama kira-kira kita butuh switch. Yang kedua kita butuh kabel LAN. Yang ketiga kita butuh akses point. Untuk pengetesan kita butuh smartphone dan untuk settingnya kita butuh laptop. Nah, gimana? Udah sesuai dengan ini? Untuk indikator yang pertama, ya, kalau misalkan sudah sesuai, yang pertama kita butuh yang namanya switch. Ya, switch itu untuk membagi, ya, untuk membagi data. Terus yang berikutnya kita butuhkan kabelan. Ya, kabelan fungsinya untuk menghubungkan
hubungkan dari switch ke access point ya, atau dari modem ke access point. Terus berikutnya access point. Ya, access point untuk memancarkan sinyal gelombang radionya, atau kita biasa sebut WiFi, yaitu kalau bahasa Sunda nama Wi-Fi ya itu. Tuh. Terus berikutnya smartphone. Smartphone dia berfungsi untuk mengetes ya, jika internet berhasil maka di handphone kita bisa mengakses internetnya ya. Terus berikutnya laptop. Laptop ada yang tahu fungsinya buat apa? Ya, fungsinya untuk mengkonfigurasikan access point. Jadi di setting dulu ya access point-nya, biar kita setting mau dijadikan access point-nya atau mau dijadikan bridge atau mau dijadikan apa itu ya. Gimana? Gampang, bisa di KPD-nya diisi sama mantap. Kalau bisa mantap ya. Kita berikutnya ke misi kedua. Berarti misi pertama selesai ya. Nah, misi ke-1 selesai. Siswa dapat memilih alat jaringan dan kabel bilang. Berarti mantap ya. Sekarang kita ke misi keduanya. Mohon disimak lagi. Oke, sebelum kita membawa peralatannya ke rumah pengemudi, alangkah baiknya kita mengecek dulu satu persatu peralatannya. Kita cek dulu apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, sudah ya. Sekarang yang dituliskan di LKPD di bagian pertama, di sana kan kalian sudah menuliskan alat-alatnya ya secara rinci. Nah, sekarang kita bagian mengecek alatnya ya. Silakan ambil alatnya yang ditulis sama kalian di sini di depan. Silakan diambil. Silakan perwakilannya saja, silakan diambil. Jadi yang dibutuhkan tadi alatnya ya, yang pertama switch, kabelan, access point, ya, smartphone sama laptop. Silakan diambil peralatannya. Sudah diambil semuanya? Nih, kalau misalkan sudah, ya, sudah. Yang pertama access point, kalian cek dulu ini apa berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Terus berikutnya kabel. Kabel pastikan tidak ada yang putus ya. Tidak ada yang putus, semuanya terkoneksi dengan baik kabel, ya. Berikutnya ini tester buat ngetes apa namanya kabelnya. Terus yang berikut access point-nya. Ya, ini access point. Silakan kalian cek apakah ini berfungsi dengan baik, apa bisa digunakan atau rusak dan mati dan sebagainya. Silakan dicek dengan seksama, pastikan ini berfungsi dengan baik yaitu. Silakan dicek. Oke, silakan dicek alatnya dengan seksama, dicek satu-satu sesuai tadi yang kalian tulis. Silakan dicek. Hati-hati ya, hati-hati dengan listriknya, hati-hati. Ya, Pak. Jangan sampai stroke.
Kemarin tuh kemana sih? Sini. Iya, ini buat apa? Udah rame. Nyala nggak? Gimana, ada kesulitan saat mengeceknya? Kelompok satu, gimana? Bisa? Kelompok dua baru mengetes apa aja? Akses point. Ya. Kalau misalnya sudah akses point, silakan ke akses point. Berfungsi dengan baik akses pointnya. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 gimana? Baru sampai mana mengajarnya? Masih ada kesulitan? Tidak ada. Cek kabel, bisa cek kabel? Bisa. Akses point. Kelompok 1 sudah selesai tulis di LKPD permasalahannya? Belum. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3
3 silakan diselesaikan dulu. Iya, Pak. Sudah semuanya? Nah, kita bahas dari kelompok 1. Silakan, ada permasalahan? Tidak ada permasalahan kelompok 1? Iya. Tidak ada? Ya, hebat, mantap. Berarti alatnya berfungsi dengan baik semua. Kelompok 2, Ada, Pak. ada apa? Kabelnya tidak menyala satu bisa pakai sensor. Tidak menyala Yes. kabelnya. Ada yang bisa ngasih solusi dari kelompok lain? Kabelnya katanya tidak menyala, harus gimana? Kabelnya Ya? kabelnya harus diganti. Oh, kabelnya harus diganti. Ya, berarti nanti kabelnya harus diganti ya, biar koneksinya bagus. Kelompok 3 ada masalah? Ada Pak, Ya, switchnya Pak tidak menyala. switchnya tidak menyala. Kenapa? Ada yang bisa ngasih solusi switchnya tidak menyala? Atau diganti atau diperbaiki atau dicek power supply-nya? Dicek lagi, Pak. Mungkin Ya, dicek lagi. dicek lagi. Boleh. Coba nanti dicek lagi ya, dicek ulang lagi. Barangkali power supply-nya tidak menyala, diganti adaptornya saja. Ya, tuh. Kelompok 4. Ada permasalahan? Ada, Pak. Ya. Akses listrik tidak menyala, Pak. Oh, akses point tidak menyala. Ada yang tahu solusinya gimana akses point tidak menyala? Solusinya apakah diganti atau diperbaiki? Kita solder sendiri perbaiki biar berfungsi dengan baik. Ya. Sudah selesai semuanya? Nah, berarti nanti kita kelompok 2 permasalahannya di kabel, kelompok 3 permasalahannya di switch, kelompok 4 permasalahannya di aksesoris. Berarti semuanya harus diganti ya semuanya. Kecuali kelompok 1 itu tidak ada masalah ya. Tuh. Nah, kita bahas. Lihat lagi ke layar. Kalau misalkan sudah dicek. Yang pertama kita cek apakah switch berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi kita checklist. Switch berfungsi dengan baik. Ini kelompok berapa yang tidak berfungsi? Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 3 silahkan diganti switchnya. Ya. Silakan diganti. Semuanya berarti berfungsi dengan baik ya, semuanya switchnya. Tadi kelompok berapa yang kabelnya tidak berfungsi dengan baik? Kelompok 2. Berarti harus diganti. Ini coba ganti. Iya, Pak. Ya, diganti. Berikutnya, berarti hampir semua kelompok tidak ada masalah dengan kabel ya, sudah diganti. Ya, berikutnya, Yang ketiga kita cek akses point-nya, apakah semua lampu indikator menyala dan port LAN berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi dengan baik semuanya kita checklist. kelompok berapa yang akses point-nya bermasalah tadi? Kelompok 4 diganti ya. Ini diganti. So, silakan diganti. Terus berikutnya, berarti tidak ada masalah ya semuanya. Tadi yang rusak udah diganti semua ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala untuk ke next berikutnya. Yang keempat, pastikan smartphone kita baterainya terisi penuh dan bekerja dengan baik ketika kita gunakan dalam pengetesan untuk wireless LAN. Kalau berfungsi dengan baik semuanya kita checklist. Handphone berfungsi dengan baik semuanya? Ya, mantap kalau handphone pasti berfungsi ya. Berikutnya, Yang kelima, kita pastikan laptop kita bekerja dengan baik dan tidak macet atau hang pada saat kita
mengkonfigurasi jaringan wireless LAN. Kalau semuanya berfungsi dengan baik, kita cek di situ. Nah, komputernya gimana? Berfungsi dengan baik untuk konfigurasinya? Berfungsi. Windowsnya berjalan dengan baik? Jalan. Tidak macet komputernya? Enggak? Mantap berarti ya. Berarti kalau misalkan semuanya kita sudah siap, sudah dicek dengan baik, dengan seksama bahwa alat itu berfungsi dengan baik, ya. Coba dicek lagi tadi yang alatnya diganti, ya. Yang alatnya diganti coba dicek lagi. Bapak kasih waktu 5 menit bagi alatnya ya. Iya, jalan. Ya, mantap. Berarti tugas atau indikator kedua atau misi kedua kita berhasil. Nah, berarti misi kedua selesai. Ya. Yaitu siswa dapat mengecek alat jaringan nirkabel WLAN. Berarti alat-alat sudah sukses semuanya. Ya, di LKPD-nya silakan dilengkapi tadi yang rusak, solusinya diganti ya dengan alat yang baru. Silakan direvisi dulu LKPD-nya. Bagi yang alatnya bermasalah. Sudah diperbaiki LKPD-nya bagi alat-alat yang tadi rusak dan harus diganti. Nah, sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Mantap, hebat. Ya, berarti alatnya sudah berfungsi dengan baik semua. Oke? Nah, sekarang kita dari setiap kelompok mempresentasikan hasilnya dari indikator yang pertama sama indikator kedua atau dari misi yang pertama dan misi kedua. Ya. Nanti dipresentasikan di depan. Silakan kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 3. Ya, siap. Silakan. Nah, ini tuh. Nah, oke. Nanti tinggal bikin aja. Biar kurang lebih jumlahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan alat yang dibutuhkan untuk instalasi jaringan nirkabel. Yang pertama adalah modem. Berfungsi untuk akses internet dari provider. Dan yang kedua switch untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat membagikan barang paket baik menerima, memproses dan meneruskan data perangkat yang dituju. Alat yang ketiga adalah kabel UTP, suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 kabel pasang. Dan yang keempat adalah akses bayi. Alur akses yang menghubungkan pengguna dan pengguna bayi dalam jaringan dan berfungsi kepada integritas koneksi WLAN dan jaringan kabel. Dan yang kelima adalah komputer untuk mengkonfigurasikan akses bayi WLAN. Yang terakhir ada smartphone untuk mengetes jaringan apakah sudah stabil atau belum. Sudah? Ada pertanyaan di kelompok 1, 3? Siap. Tidak? Ya, berarti tidak ada masalah. Ya, berarti misi kedua ke 1 ke 2 selesai. Mantap, silakan. Berbagi masing-masing. Oh ya, kesimpulan. Silakan dari kesimpulannya. Yang kesimpulannya adalah alat-alat yang tadi kami sebutkan itu adalah alat-alat untuk merakit sebuah kabel jaringan, sebuah alat jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Oh ya, siap. Mantap. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
membutuhkan relasi kecil jaringan. Smartphone adalah berfungsi adalah untuk menghubungkan berdampak komputer akan dapat melakukan pertukaran paket. Ya, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui alat-alat Ya. interaksi jaringan. Ya, mantap. Ya. Mantap. Silakan. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kami di sini akan memberikan hasil penelitian kami. Yang pertama, HP untuk mengakses internet. Kedua, laptop untuk mengakses atau mengkonfigurasi jaringan. Yang ketiga, akses poin sebagai pemancar sinyal internet. Yang keempat, kabel VTV atau LAN digunakan sebagai kabel jaringan LAN pada sistem jaringan komputer. Sebagai alat penghubung jarak jauh dan navigasi sebagai pengelolaan ke jalurnya diperoleh pada suatu jaringan komputer. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui atau paham alat-alat untuk instalasi jaringan LAN. Ya, mantap. Ya. Silakan isi dulu kembali penutupan dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Ya. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai alat-alat untuk instalasi jaringan kabel. Yang pertama yaitu switch, suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Kedua, kabel VTV adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Komputer berat atau bisa digunakan dengan Selanjutnya adalah kabel akses poin merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal kabel untuk mengirim dan menerima data. Dengan data lain, perangkat ini adalah alat akses yang menggunakan pengguna lain dalam jaringan berfungsi sebagai interkoneksi jualan dan jaringan kabel. Selanjutnya ada smartphone, yaitu telepon genggam atau telepon genggam pintar yang dilengkapi dengan fitur target dan kemampuan layar komunikasi. Kemudian ada kamera, ventilator, prosesator untuk akses internet dan komputer. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya untuk keseluruhannya, kami dapat mengetahui alat-alat untuk menginstalasi jaringan kabel. Ya, mantap. Ya. Silakan duduk kembali. Oke, berarti untuk hari ini misi kita selesai. Ya, kedua misi kita selesai. Yang pertama misinya apa? Ya. Misi pertama itu kita memilih alat jaringan untuk wireless, ya, atau jaringan nirkabel. Misi kedua apa? Cek.
sudah mengecek itu ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini anak-anak sekalian bisa memilih alat ya yang kita butuhkan jika suatu saat nanti kita mau merancang wireless access point ya untuk pasang wireless di rumah ya. Jadi kita bisa memilih, bisa mengecek alatnya ya berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak buat suatu saat nanti ya itu. Ada yang ditanyakan? Tidak, ya itu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan materi yang sekarang bermanfaat untuk hari ini dan masa depan. Nih, untuk soal evaluasi ya, kita ada evaluasi untuk hari ini. Silakan untuk diakses handphone-nya di handphone dengan passwordnya masing-masing. Nanti masuk ke kelas 11 TKJ untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan KM untuk mengumpulkan LKPD-nya. Nah, kalau LKPD sudah ditentukan, berikutnya untuk evaluasi. Evaluasi silakan kalau sudah disimpan di handphone-nya. Ya. Sudah? Sudah. Nih, kalau sudah kita bagian tahap akhir yaitu refleksi pembelajaran ya. Kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini ya. Mungkin untuk kegiatan yang belum kita laksanakan yaitu untuk tahap berikutnya ya, untuk mendesain ya, misi keempat, misi ketiga dan keempat tuh ya. Terus yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini. Kegiatan yang sudah dilaksanakan hari ini, kita yang pertama memilih alat ya, memilih alat untuk jaringan nirkabel WLAN ya. Yang pertama mulai dari switch, kabel, akses point, handphone, dan laptop itu ya. Nah, terus yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan untuk pembelajaran. Nah, silakan kalian buka handphone-nya untuk dilihat lagi materi-materinya yang tadi barangkali ada yang misalkan kurang mengerti atau dan sebagainya. Itu. Terus alhamdulillah materi hari ini untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bermanfaat ketika kalian misalkan kerja jadi teknisi jaringan ya, atau bermanfaat ketika kalian mau bikin wireless sendiri di rumah ya, setting sendiri di rumah, atau misalkan bermanfaat untuk membantu orang lain ya, nanti untuk kedepannya barangkali kalian punya usaha besar atau dan sebagainya itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, ada, sudah paham semua? Ya, mantap. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum.